Halo pemirsa, semoga Anda selalu sehat dan semangat. Kali ini kita akan membahas kabar yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu soal gaji PNS dan pensiunan Mei tahun 2026 yang disebut belum naik. Bahkan, muncul isu bahwa anggaran tersebut dipakai untuk program MBG. Benarkah kabar itu? Yuk, kita bahas bersama secara singkat dan jelas. Kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN dan pensiunan pada Mei tahun 2026 masih belum terrealisasi meski Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait penyebab tertundanya kenaikan penghasilan ASN. Di tengah besarnya anggaran program makan bergizi gratis MBG, muncul anggapan bahwa pemerintah menahan kenaikan gaji karena fokus membiayai program prioritas nasional tersebut. Namun pemerintah menegaskan hambatan utama bukan karena kekurangan anggaran, melainkan proses regulasi teknis yang belum selesai. Kenapa gaji PNS belum naik? Ekonom Purbaya Yudisadewa menjelaskan Perpres hanya menjadi dasar arah kebijakan dan belum bisa langsung mengubah sistem penggajian ASN. Pemerintah masih harus menerbitkan peraturan pemerintah PP sebagai aturan teknis pelaksanaan sebelum kenaikan gaji bisa diterapkan secara resmi. Selama aturan turunan PP belum diterbitkan, sistem penggajian belum bisa berubah. Jadi ini masalah administrasi dan regulasi, bukan karena negara tidak punya uang, ungkap Purbaya. Artinya, kenaikan gaji ASN dan pensiunan saat ini masih tertahan di tahap birokrasi regulasi. Benarkah anggaran dipakai untuk MBG? Program makan bergizi gratis memang menjadi salah satu belanja terbesar pemerintah saat ini. Nilai anggarannya disebut telah menembus lebih dari 70 triliun rupiah. Program tersebut menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menilai MBG penting untuk menekan stunting, memperbaiki kualitas gizi masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Besarnya anggaran MBG membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menambah kebijakan belanja baru, termasuk kenaikan gaji ASN. Kondisi APBN 2026 masih disebut aman. Meski belanja negara meningkat tajam, kondisi fiskal Indonesia disebut masih relatif sehat. Data hingga Maret tahun 2026 menunjukkan, pendapatan negara mencapai 574,9 triliun rupiah, tumbuh 10,5% dibanding tahun sebelumnya, saldo anggaran lebih sekitar 423 triliun rupiah, dan defisit APBN berada di level 0,93% PDB. Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal defisit 3% dari PDB yang diatur undang-undang. Dengan kondisi itu, ruang fiskal pemerintah sebenarnya masih tersedia. Namun pemerintah disebut sedang menjaga keseimbangan antara belanja sosial, program prioritas, dan stabilitas APBN. Belanja negara naik tajam pada 2026. Pemerintah mencatat total belanja negara mencapai 815 triliun rupiah atau naik sekitar 30% secara tahunan. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai sektor, seperti perlindungan sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program MBG. Karena itu, setiap tambahan kebijakan kini dihitung lebih hati-hati agar kondisi fiskal tetap stabil di tengah tingginya kebutuhan belanja negara. PT Taspen pastikan pensiun tetap cair. Di tengah belum adanya kenaikan nominal, PT Taspen memastikan pembayaran pensiunan Mei tahun 2026 tetap berjalan normal dan tepat waktu. Corporate Secretary Taspen, Hendra, mengimbau pensiunan memanfaatkan aplikasi andal by Taspen untuk autentikasi biometrik mandiri. Melalui sistem tersebut, pensiunan bisa melakukan verifikasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Berapa gaji pensiunan saat ini? Nominal gaji pensiunan saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Besaran gaji pokok pensiunan golongan 1 hingga 4 berada di kisaran 1,7 juta rupiah. Hingga 4,9 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan tambahan yang diterima pensiunan. Pemerintah kaji sistem single salary ASN. Selain membahas kenaikan gaji, pemerintah juga sedang mengevaluasi skema single salary atau gaji tunggal ASN. Konsep ini bertujuan menyederhanakan berbagai tunjangan menjadi satu struktur penghasilan utama agar sistem penggajian lebih efisien dan transparan.
Namun hingga kini, skema tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan resmi. Profesi strategis disebut jadi prioritas. Pemerintah juga memberi sinyal bahwa kenaikan kesejahteraan ASN kemungkinan tidak dilakukan secara merata. Beberapa profesi yang berpotensi diprioritaskan antara lain, guru, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran negara lebih fokus pada sektor pelayanan publik yang dianggap paling strategis. Apa itu MBG? Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang mulai dijalankan sejak Januari tahun 2025. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tujuan utama MBG meliputi, menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, memperbaiki kesehatan anak, mendukung tumbuh kembang generasi muda, dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Program ini sebelumnya dikenal publik dengan istilah, makan siang gratis, sebelum pemerintah memperluas cakupannya menjadi program pemenuhan gizi nasional. MBG juga didorong untuk gerakan ekonomi lokal. Selain fokus pada kesehatan masyarakat, program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pelaksanaannya melibatkan berbagai sektor seperti UMKM kuliner, petani, peternak, nelayan, dan pengelola dapur umum. Pemerintah berharap perputaran ekonomi lokal ikut meningkat seiring distribusi program MBG di berbagai wilayah. Penundaan kenaikan gaji bukan pembatalan. Pemerintah menegaskan tertundanya kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan berarti kebijakan tersebut dibatalkan. Saat ini pemerintah masih menyesuaikan antara kebutuhan peningkatan kesejahteraan ASN, stabilitas APBN, dan keberlanjutan program prioritas nasional seperti MBG. Karena itu, kepastian kenaikan gaji PNS dan pensiunan kini sangat bergantung pada terbitnya peraturan pemerintah sebagai dasar teknis pelaksanaan kebijakan. Nah, itulah informasi kali ini mengenai gaji PNS dan pensiunan Mei tahun 2026. Jadi, masyarakat diharapkan tetap menunggu informasi resmi dari pemerintah agar tidak mudah percaya dengan kabar yang belum pasti kebenarannya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Sampai jumpa di informasi menarik berikutnya.